Sorry ass DJ. Salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali di channel Gager 263. Di sini saya akan berbagi informasi tentang cara penyambungan kabel RG6 atau kabel koaksial dengan cara yang benar dan tepat. Dan untuk di bagian awal video ini saya menyambung kabel RG6 secara acak-acakan. Walaupun sambungannya benar, tapi cara seperti ini sangat tidak saya rekomendasikan. Maka saya akan membuat menjadi 3 bagian pada video ini, biar saya akan tunjukkan ke teman-teman cara menyambung kabel dengan benar. Baik menyambungnya secara langsung ataupun menggunakan famale konektor dan juga male konektor ya. Jadi ikuti video ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Oke, jadi di sini saya sambung kabel menggunakan male konektor. Nanti saya akan join dengan join konektor, yaitu join famale konektor ya. Jadi teman-teman jangan heran ya, karena ini saya bikin hanya contoh saja. Jadi kabel di bagian tengah saya tidak potong, tapi saya sambung ujung ke ujung ya. Tapi teman-teman jangan ikut cara saya ini, karena kita harus membutuhkan kabel itu dari ujung ke ujung ya, bukan di sini yang saya bikin ini, karena saya mau potong kabelnya, sayang ya kalau saya membagi menjadi 2 bagian. Makanya saya ambil contoh seperti ini saja. Nah, cara instalasi salah satu yang benar dan tepat adalah cara seperti ini. Menggunakan male konektor dan juga join famale konektor. Atau lebih tepat join konektor. Oke. Jadi di bagian ketiga, video ketiga ini saya akan sambung menggunakan isolasi tape saja. Saya tidak menggunakan male konektor, tapi saya langsung sambung menggunakan isolasi tape sebagai pembalut. Jadi pertama-tama kita potong, kita lepaskan kulit bagian luar. Nanti di lapisan kedua itu ada serabut kabel, dan nanti di bagian isolatornya itu kita akan potong dan kita temukan di bagian dalam itu ada kawat inti tembaga. Jadi untuk caranya ini, untuk pembalut kertas aluminium ini kita tidak usah potong pun boleh, mau potong juga tidak apa-apa. Tapi saya tidak potong ya. Saya biarkan saja. Nanti kepanjangan saya akan potong ya, baik kawat serabutnya maupun pembalut kertas aluminium yang di bagian dalam ini. Kita pastikan ujung sama ujung kita ambil jarak yang sama. Tapi kalau teman-teman mau hemat, bisa dipendekkan lagi. Kayak seperti kalau kita menggunakan male konektor, itu kita harus potong lebih kurang 1,5 cm. Tapi kalau kita sambung secara langsung seperti ini, kita sesuaikan saja dengan kemauan kita atau keinginan kita masing-masing. Mau panjang, mau pendek, silakan. Yang penting nanti kawat serabut harus disusun dengan rapi. Kemudian nanti pada saat kita melakukan penyambungan ini, pastikan kawat inti
tembaga di bagian dalam tidak bisa bersentuh dengan kabel serabut yang ada di bagian lapisan kedua ini. Nah, ini isolatornya kita potong. Kita sudah menemukan kawat inti di bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk cara yang lebih tepat kita butuhkan 1 buah tang. Nah, kita bisa ikat dengan cara seperti ini. Pastikan kawat serabut halus di bagian lapisan kedua tidak boleh bersentuh dengan kawat inti tembaganya ya. Karena kalau seandainya satu helai saja daripada kawat halus ini menyentuh kawat inti tembaga di bagian dalam, maka sinyal akan terputus. Karena kutub pasar dan kutub negatif saling bersentuhan. Jadi pastikan kalau sudah ikat kawat tembaga bagian dalam dibalut dulu atau dilapisi dulu dengan isolasi tape biar lebih aman untuk menghindari hal-hal yang bisa mengganggu atau interferensi sinyal. Jadi ini juga jangan kita biarkan karena ia bisa merusak perangkat yang kita gunakan baik itu decoder maupun TV. Jadi pastikan kabel serabut halus ini tidak bisa sentuh dengan kawat tembaga inti di bagian dalam. Kalau sudah sambung seperti ini, kita balut dulu menggunakan isolasi tape, kemudian kita akan rapikan kabel serabutnya di bagian lapisan kedua ini. Kita akan susun, kalau kepanjangan kita bisa potong separuh, kita buang. Dan ini memang kepanjangan, jadi saya akan potong 1 atau 2 cm begitu. Jadi ini kita tidak ikat langsung pun boleh, yang penting kita buat kawat serabut ini saling bersentuhan, saling tindis-menindis, agar tetap menghantar arus dari sinyal antena menuju ke set-top box atau ke TV kita langsung. Kalau kita sudah merapikannya, kita balut lagi menggunakan isolasi tape atau black tape. Jadi dengan cara seperti ini, ianya aman ya guys ya. Biar ditarik di apapun, dia tidak akan membuat sinyal hilang. Karena kalau kita memasang secara acak-acakan, nanti ia akan mengganggu penerimaan sinyal ya. Pada saat kita, mana tahu di rumah kita menggunakan handphone, bisa juga ianya sangat berpengaruh ke antena, apalagi wifi, apalagi alat-alat lain. Jadi pastikan kabelnya kita harus bungkus dengan baik sehingga hasilnya seperti ini. Ini aman, ini tetap aman digunakan. Dan tidak membuat kabel jadi rusak ya. Oke guys, dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam hormat.